Ini ada pertanyaan gini. Seperti yang kita tahu itu kan banyak pembahasan di buku-buku luar tentang multiple orgasm ya. Yap. Nah, apa bedanya pembahasan mereka tentang multiple orgasme dengan orgasme bersejiwa? Oke. Jadi untuk multiple orgasme atau biasa disebut dry orgasme atau orgasme kering kan. Nah, bahasa umumnya kan orgasme kering kan. Fenomena di mana seorang pria mengalami orgasme tapi tidak ejakulasi. Iya. Dan keseluruhan mekanismenya adalah kita memuncak. Jadi kita membuat rangsangan di area penis, genjot-genjotan sampai di poin 9,8 lah. Kemudian kita tahan dengan harapan tidak ejakulasi dan hanya mengalami orgasme. Itu bisa terjadi, sangat bisa terjadi. Tapi ada dua kerugian di balik aktivitas dry orgasme. Yang pertama adalah bisa terjadi blue balls atau nyeri di area buah sakar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hangover-nya dopamin. Karena selama itu orgasme puncak, di mana dry orgasme kan berarti fenomenanya adalah orgasme puncak. Berarti terjadi hangover dopamin. Jadi dopaminnya turun melebihi ambang batas homeostasis atau ada di bawah ambang keseimbangan. Dan ketika ada di bawah ambang keseimbangan, maka ya moodnya jadi swing, terus pelan-pelan jadi mungkin ya ada kans selingkuh lebih besar atau kans nonton film bokep lebih tinggi. Intinya adalah tingkat fatal dari dry orgasme lebih condong ke faktor hormonal. Karena dry orgasme tetap mempengaruhi produksi hormon di kepala kita. Walaupun itu spermanya tidak keluar ya? Sama. Menurut penelitian sama, efeknya sama. Dopaminnya tetap turun. Oke, kalau yang bersejiwa? Kalau yang bersejiwa, kita memberikan dua jenis orgasme yang lebih dalam. Yaitu yang pertama adalah orgasme ombak, yang kedua adalah orgasme lembak. Nah, orgasme ombak diperoleh ketika kita sadar dari saat ke saat, moment by moment, setiap sentuhan kita sadari. Dan orgasme vale kita peroleh ketika sesi intinya kalau orgasme wave itu adalah orgasme tipe doing, artinya ada aktivitas. Kalau orgasme tipe vale itu adalah being, artinya kehadiran tanpa adanya aktivitas fisik. Kalau yang orgasme ombak ini bisa dibilang itu orgasme ombak, itu sampai tingkatan berapa dia menahan ejakulasinya? Atau memang nggak menahan? Nggak menahan. Karena di ajaran berjiwa kita melupakan. Bukan menahan. Kalau menahan akan sangat berbahaya bagi kesehatan prostat. Okay. Kalau misal di angka 9 kita tahan nggak ejakulasi, itu adalah momen yang sangat berbahaya. Kalau udah ada di angka 9 kebelet ejakulasi ya lebih baik diejakulasi. Kalau berjiwa lebih ke melupakan ejakulasi. Karena ketika reseptor dopaminnya pulih, ejakulasi pelan-pelan akan terlupakan. Karena setiap sensasi rasanya menjadi lebih enak daripada sekedar ejakulasi. Karena ketika reseptor dopaminnya pulih, setiap sensasi yang diperoleh oleh penis rasanya akan sangat-sangat nikmat. Itu yang penting. Itu otomatis ya? Otomatis. Jadi kalau yang dry orgasm itu lebih baik tetap dikeluarkan. Lebih baik tetap dikeluarkan. Karena secara mekanismenya sudah seperti keluar kan hormonalnya. Iya, mekanismenya sudah keluar, mau keluar kita tutup kerannya kan. Iya. Nah itu berbahaya. Bahkan dulu ada teman cerita itu dia menekan otot perineumnya itu biar nggak keluar. Sakit. Sakit ya, sakit. Ya fenomenanya itu kayak kita mau bersin. Udah bersin, kita tahan. Bersinnya di dalam. Iya, kayak gitu ya. Bersin kan kecepatannya sangat tinggi kan. Iya. Itu bahkan bisa mempengaruhi saraf otak. Iya. Kalau terus-menerus dilakukan lama-lama, mungkin pembuluh darahnya pecah. Iya. Sama, hal yang sama bisa terjadi di area penis. Nah, kecepatan dari fast difference ke area prostat kan kita nggak tahu kecepatannya berapa kan. Sampai bisa naik kan berarti ya cepat. Jadi kalau yang dry orgasm itu cuman menahan sperma keluar, tapi secara hormonal tetap turun. Ya, tetap turun. Karena orgasmenya orgasme puncak.
Kalau yang bersejiwa, kita bahkan melupakan orgasme. Cuman rasanya nyaman, intim gitu ya. Dan lebih enak daripada orgasme puncak. Jadi ada 2 tipe orgasme lain, yaitu orgasme wave tadi sama valley orgasme. Lebih enak ketika kalian melakukan dengan benar, rasanya lebih enak daripada orgasme puncak. Iya. Kalau di dry orgasme itu kita cuman diajarkan untuk menahan ejakulasi. Ya. Kalau di bersejiwa berarti apa aja yang diajarkan untuk mencapai tahap valley orgasme itu? Nah, yang pertama mirroring. Kan kita mengkeliling dogma sama pendalaman emosi. Yang kedua adalah deep communication. Berarti ini butuh sama pasangan juga ya? Sama pasangan. Karena kan seks kan 2 belah pihak. Iya. Kita butuh kerjasama antara 2 belah pihak. Nah, deep communication di sini terdiri dari 2 tahap, yaitu latihan komunikasi yang benar dengan keliling pendalaman satu sama lain. Itu ada latihannya nanti. Nah, setelah itu baru latihan orgasmic wave sama valley. Intinya kita belajar kesadaran di kalau yang seks. Ini durasi lama itu di sesi mana? Latihan durasi lama sebelum 2 orgasme ini. Berarti kalau sudah valley otomatis bisa durasi lama ya? Ya pasti. Ya? Jadi kita ajari durasi lama terlebih dahulu. Durasi lama sudah bisa, baru berlanjut ke selanjutnya orgasmic wave sama orgasme valley. Jadi yang sudah valley orgasme otomatis pasti sudah tahu, sudah bisa durasi lama. Iya, pasti sudah bisa. Jadi dari durasi lama dia bisa ombak orgasme, terus bisa valley orgasme. Jadi dan ini dipandu apa ya? Step-stepnya harus melalui dari step awal, harus berurutan atau gimana? Sebaiknya berurutan. Kan kita sudah susun urut untuk mempermudah proses kan. Jadi lebih baik urut. Jadi tadi kan ada deep communication ya. Berarti ini tidak sekedar seksual kan. Jadi ada semacam apa ya? Kesadaran. Iya. Antar pasangan gitu ya. Betul, karena kita kan nggak cuma butuh seks yang enak kan. Kita butuh yang intim dan akibatnya ke rumah tangga harmonis. Itu yang kita butuhkan. Nah, makanya komunikasi juga harus diperbaiki. Jadi tidak bisa sekedar asal pasangan diajak praktek valley, kan harus dua-duanya, harus saling. Harus dua-duanya, lebih baik dua-duanya. Kalaupun hanya satu pasangan yang ikut, biasanya pelan-pelan ketularan. Oh, otomatis ya. Betul, kalau udah ketularan ya diajak belajar sekalian. Iya. Tapi maksudnya kalau ganti-ganti pasangan tidak akan bisa ya. Nggak akan bisa. Tapi orang, dan dari cerita teman-teman, setelah dia belajar valley, ya otomatis dia tidak ada kepikiran untuk cari di luar. Nah, karena dopaminnya normal jadinya. Kalau kita belajar valley, orgasmic wave, tanpa ejakulasi ya dopamin kalian normal. Nggak ada keinginan selingkuh atau free sex. Iya, bahkan nonton film aja udah nggak ada ini. Nonton film biru ya. Makanya dengan berjiwa, seks kita itu akan menjadi sex free, bukan free sex. Jadi seks kita itu bebas, bukan free sex. Bedanya di situ. Seks bebas itu adalah seks di mana dilakukan secara total, tanpa ada dogma, tanpa ada rasa bersalah, ya total dengan sepenuhnya sadar. Perhatian pada pasangan ya. Oke, Mas Riko, next kita kita bahas tema yang lain. Siap. Oke, thank you. Thank you.